few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang, terutama mengenai riak dan alun. Gelombang merupakan suatu fenomena naik turunnya permukaan laut di mana energinya bergerak dari suatu wilayah ke arah pantai. Gelombang memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat dipengaruhi oleh 3 angin. Yang pertama, ada kecepatan angin, di mana semakin kencang angin bertiup, maka semakin besar gelombang yang terbentuk. Yang kedua, ketika angin sedang bertiup, tinggi kecepatan serta panjang gelombang cenderung meningkat sesuai dengan meningkatnya waktu saat angin pembangkit gelombang mulai bertiup. Lalu yang terakhir, ada jarak tanpa rintangan ketika angin bertiup, atau biasa disebut pitch. Pitch di lautan lebih besar daripada pitch di danau, sehingga panjang gelombang yang terbentuk di laut lebih panjang hingga mencapai ratusan meter. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama ada riak atau ripples, yang dimana dengan panjang gelombang 1,7 meter dan periode kurang dari 0,2 detik disebabkan oleh adanya tegangan di permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat pada permukaan laut. Lalu yang kedua ada alun. Alun atau swell dengan panjang gelombang hingga ratusan meter dan periode 9-15 detik ditimbulkan oleh angin yang bertiup lama. Menurut Sorensen 1991, gelombang yang pecah pada suatu kemiringan pantai umumnya diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu spilling, plunging, dan surging. Lalu kita akan jelaskan tentang 3 klasifikasi tersebut. Yang pertama ada spilling. Spilling merupakan bentuk gelombang pecah dengan muka gelombang yang sudah pecah sebelum tiba di pantai. Lalu yang kedua, terdapat plunging yang terjadi karena seluruh puncak gelombang melewati kecepatan gelombang. Yang ketiga, terdapat surging. Surging merupakan gelombang yang belum pecah dan mendekati garis pantai. Dalam pengukuran parameter gelombang itu terbagi menjadi 2, yaitu visual dan instrumen. Visual hanya dapat dilakukan pada kondisi sesaat dan menggunakan alat view box, papan berskala, dan stopwatch untuk pengukuran periode gelombang. Lalu pengukuran parameter gelombang dengan instrumen wave gauge dapat didasarkan pada perubahan tekanan pada kolam air yang nantinya akan dikonversi menjadi parameter tinggi dan periode gelombang. Lalu yang terakhir ada altimetri, yang dimana merupakan salah satu teknik untuk mengukur ketinggian gelombang laut pada koordinat tertentu. Gelombang laut adalah suatu pergerakan naik turunnya air laut yang terjadi akibat beberapa faktor. Gelombang laut bisa diakibatkan oleh angin, gravitasi matahari dan bulan, letusan gunung berapi atau gempa di laut, kapal yang bergerak, dan sebagainya. Gelombang laut di setiap wilayah perairan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Terdapat beberapa parameter pada gelombang, yaitu yang pertama ada tinggi, yang kedua periode, lalu selanjutnya terdapat sudut refraksi, dan yang terakhir ada tipe gelombang. Saya akan menjelaskan tentang tinggi gelombang pada sebuah gelombang permukaan laut, yang dimana merupakan perbedaan elevasi antara puncak dan lembah gelombang tersebut. Lalu selanjutnya terdapat periode gelombang, yang dimana merupakan waktu tempuh di antara 2 puncak atau 2 lembah gelombang secara berurutan pada titik yang tetap, atau biasa disebut satuan detik. Lalu selanjutnya, terdapat refraksi. Refraksi adalah bergeraknya gelombang menuju pantai yang mengalami proses perubahan garis puncak gelombang dan berusaha sejajar dengan kontur garis pantai.